Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menebus kami. Semoga kami makin giat berusaha untuk mewujudkan keadilan dan belas kasih di tengah-tengah kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Elia orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah sabda Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawab Elia, "Memang sekarang aku akan mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Sungguh, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baisa bin Ahia. Sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa." Juga mengenai Izebel, Tuhan telah bersabda, "Anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yizreel. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji. Ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel." Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirlah aku dari dosaku. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau,
terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah penyelamatku, maka lidahku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihilah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita syukuri, kita terima sabda Tuhan yang begitu indah pada pagi ini. Karena di dalam sabda itu kita dipanggil untuk menjadi sempurna. Sempurna sebagai anak-anak Bapa. Kesempurnaan itu seperti apa? Kesempurnaan itu seperti sifat dasar Allah, yaitu Allah bukan hanya maha adil, tetapi maha murah. Dalam bacaan pertama kita mendengar dengan sangat baik bahwa ketika orang kecil diperlakukan dengan kejam, Allah tidak tinggal diam. Nabot yang kebun anggurnya dirampas dengan tidak adil oleh Raja Ahab, maka Allah bertindak melalui Nabi Elia dan menubuatkan melalui Nabi Elia bahwa Ahab dan keluarganya akan mengalami kehancuran seperti yang juga dialami oleh
Nabot. Tetapi Allah bukan hanya maha adil, tetapi juga maha murah, maha belas kasih. Maka ketika Raja Ahab memperlihatkan pertobatan yang mendalam, yang mengenakan kain kabung, berpuasa, dan menunjukkan kerendahan di hadapan Allah, maka Allah mengampuninya. Itulah kemurahan hati Allah, sifat dasar Allah. Tidak tega ketika umatnya mengalami pertobatan, maka segala dosanya diampuni. Seberapapun, sehebat apapun dosanya, tidak dianggap oleh Tuhan. Yang penting bahwa dia sebagai pribadi yang diciptakan sungguh baik adanya itu kembali menerima anugerah dari Allah. Demikian juga dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana sebagai anak-anak Allah kita dipanggil untuk memperlihatkan kebaikan dan kemurahan hati Allah. Memang kebaikan hati Allah kadang-kadang melampaui pikiran manusiawi, melampaui pertimbangan dan perhitungan manusiawi. Bagaimana mungkin kita mencintai atau mengasihi dan bahkan berdoa untuk musuh-musuh? Kalau kita dibenci, sudah tidak ditegur saja kita sudah sakit hati, dan betapa kita susah untuk mengganti menyapanya. Tetapi Tuhan menghendaki bahwa kita memperlihatkan kemurahan hati. Dan kemurahan hati itu bukan berarti kita sempurna, bukan kita menjadi sempurna, bukan berarti kita tidak mempunyai kelemahan, tetapi justru dengan kelemahan-kelemahan kita itu kita melihat dan menerima rahmat Allah untuk bisa mengampuni, untuk bisa melihat kebaikan sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih, rasanya tidak mungkin mengasihi atau bahkan mendoakan musuh. Tetapi banyak pengalaman yang memperlihatkan bahwa itu sangat mungkin. Di sebuah paroki di Keuskupan ini, saya menjumpai seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya selama hampir 20 tahun. Dan selama itu, ibu itu berdoa supaya suaminya kembali. Dan ketika anak-anaknya menanyakan, mengapa ibu selalu berdoa supaya bapak kembali? Dari umur anak itu 10 tahun sampai umur 30 tahun, ibunya selalu berdoa supaya bapaknya kembali. Dan pada kira-kira tahun yang ke-20, bapak itu kembali ke rumah. Dan apa yang dibuat oleh ibu itu? Setiap hari hanya berdoa untuk bapaknya. Sangat tidak mungkin juga di luar pemikiran manusia, tetapi itu ada. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengasihi sampai juga mendoakan musuh-musuh atau orang yang sungguh sudah mengkhianati dan menyakiti hati kita, itulah kemurahan hati Allah yang sudah tertanam dalam diri kita sejak kita dibaptis menjadi anak-anak Bapa. Mari kita bersyukur bahwa kita dipanggil untuk menjadi sempurna. Artinya kita membiarkan benih kemurahan hati Allah yang sudah ditanam dalam diri kita ini memancar dengan membiarkan rahmat Allah bekerja melalui kelemahan kita, melalui segala kekurangan kita. Ketika kita membiarkan Tuhan berkarya, disitulah kita mampu mengasihi setiap orang, bahkan musuh-musuh yang sudah menyakiti hati kita. Terpujilah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin.